Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Abdella Rasya dari kelas PU 24A dengan NPM 24114094. Di sini saya mengerjakan tugas video pencaksilat, yaitu perkembangan pencaksilat dari masa ke masa. Yang pertama ada zaman prasejarah atau teori gerakan dari hewan dan alam. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dalam kondisi alam yang keras. Untuk bertahan hidup, mereka mengamati dan meniru gerak hewan seperti harimau, ular, burung, dan monyet. Terus disinilah muncul gerakan seperti kuda-kuda, pukulan dan tendangan, serta tangkisan dan elakan. Pada masa ini juga, pencaksilat belum memiliki aturan dan sistem, tetapi berkembang sebagai kemampuan alami untuk berburu dan bertahan diri. Yang kedua, masa kerajaan. Pada masa kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram, pencaksilat mulai berkembang menjadi ilmu bela diri yang terstruktur. Fungsi pencaksilat pada masa ini yaitu melatih prajurit kerajaan, melindungi wilayah kekuasaan, dan membentuk karakter kesatria, disiplin, keberanian, dan loyalitas. Pada masa ini juga muncul berbagai aliran pencaksilat yang berkembang di berbagai daerah Indonesia. Untuk yang ketiga, masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pencaksilat menjadi alat perjuangan rakyat. Silat digunakan untuk melawan penjajah secara gerilya, melatih kekuatan fisik dan mental pejuang. Latihan silat sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh penjajah. Pada masa ini juga, pencaksilat menjadi simbol perlawanan dan persatuan bangsa. Yang keempat, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pencaksilat mulai dibina secara resmi. Pada tahun 1948 didirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Tujuan dari IPSI sendiri yaitu menyatukan berbagai perguruan silat, menyusun peraturan pertandingan, dan mengembangkan silat sebagai olahraga prestasi. Sejak saat itu, pencaksilat mulai dipertandingkan secara nasional dan berkembang menjadi cabang olahraga resmi. Nomor 5, era modern dan internasional. Di era modern, pencaksilat berkembang sebagai seni bela diri, olahraga prestasi, dan warisan budaya bangsa. Pada tahun 2019, pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Selanjutnya ada perkembangan pencaksilat di SEA Games. SEA Games merupakan ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara. Awal masuk pencaksilat itu mulai dipertandingkan secara resmi pada SEA Games 1987 di Jakarta. Sejak saat itu, pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga tetap di SEA Games. Selanjutnya, perkembangan pencaksilat di Asian Games. Asian Games merupakan ajang olahraga terbesar di Asia. Pencaksilat resmi dipertandingkan pada Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pencaksilat tampil di panggung olahraga Asia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.